إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد jemaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah bersama-sama dapat memulai kajian Senin malam Selasa minggu keempat yang setelah beberapa waktu yang lalu sementara kita istirahat karena kegiatan Ramadan dan Idul Fitri. Malam hari ini merupakan edisi pertama untuk izinkan kami bertemu, walaupun Syawalnya ini sudah tanggal 59, karena besok hari Rabu itu sudah bekerja tanggal 1. Dan selama ini mungkin kita belum berkesempatan bertemu. Malam hari ini kami mohon maaf lahir batin. Sebetulnya yang namanya orang minta maaf itu tidak harus menunjukkan. Yang kebanyakan kita kadang-kadang menusuk apa istilah sebetulnya tidak seperti itu, Bapak. Namun saya menyadari dari sekian banyak Bapak Ibu kira-kira yang paling banyak usahanya salah. Karena saya yang terlalu banyak ngomongnya, banyak maafnya, banyak salahnya. Kadang tanpa terasa ketika saya menyampaikan menyinggung perasaan. Itu ternyata ada seperti yang namanya aku lah. Nek mau suruh yang mau coba dengan kita saya. Maka di kesempatan malam hari ini saya mohon maaf lahir batin. Saya ingin menceritakan senyaman kita hakul adami. Hakul adami itu ternyata berat. Kalau hakulullah, kita punya masalah dengan Allah. Lantas kita sadar kita salah. Yang namanya manusia banyak berbuat salah kita. Kemudian kita taubat, kita berjanji tidak akan mengulangi kembali. Allah selesai. Makanya sampai ada istilah at-taib liman la dzanba lahu. Orang yang taubat itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Karena memang betul-betul dia menyadari akan kesalahan. Tapi yang namanya hakul adami Allah tidak ikut campur. Ya diselesaikan urusannya sendiri. Rupanya ini yang namanya hakul adami ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah menerima wahyu surat An-Nasr, Ja'a Rasulullah wal Fath. Rasulullah ini sempat berbincang-bincang dengan malaikat Jibril. Mungkin kalau bahasa kita kira-kira Jibril saja itu Allah Mustafa kayak begini. Akhirnya dijawab Jibril dan kita berbeda oleh malaikat Jibril. Walal akhiratu khairun laka minal dunya. Ya Rasulullah, akhirat itu memang lebih baik, lebih hebat daripada di dunia. Akhirnya Rasulullah terbelasih kita. Saat itu kondisinya sudah akan mulai melemah. Bila ini dipanggil wahai Bilal, tolong para sahabat ini kumpulkan di masjid. Saya ingin ngomong sama para sahabat. Semua sahabat sudah kumpul di masjid. Akhirnya Rasulullah membuka
mengajar engkau kepada kami semuanya. Ada lagi yang jawab Rasulullah, engkau bagaikan kakak dengan adiknya. Sayang betul terhadap kakak kami. Ada yang bilang cerita, wahai Rasulullah, saya jadi saksi Rasulullah kalau engkau sebenarnya telah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada engkau sehingga engkau sampaikan kepada kami semuanya. Kami malu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan sahabat-sahabat, ini kalau bahasa kita dalam perjalanan hidup, kadang-kadang yang namanya orang salah khilaf, sengaja atau tidak itu kadang-kadang terjadi. Apakah ada di antara kalian ini yang pernah saya dolimi? Apakah ada di antara kalian ini haknya yang pernah saya rampas? Semua terdiam, tidak ada satupun yang berani menyampaikan. Duhai Rasulullah, apa ada di antara kalian sahabat-sahabat yang pernah punya hak-haknya yang saya ambil? Hari ini mumpung kesempatan kita berada di tempat ini, silakan hak itu diambil. Senyaman saya belum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan berarti betapa berdamainya anak-anak. Sampai akhirnya Rasulullah ini cerita sampai 3 kali. Tahun tadi juga dari alam belakang ada seorang laki-laki yang berdiri, wahai Rasulullah, rupanya dia ini Ukasha bin Mihsan. Andai kan engkau tidak mengucapkan sampai 3 kali wahai Rasulullah, saya mungkin tidak akan maju menyampaikan ini. Namun rupanya karena engkau menyampaikan yang begitu mendalam, sepertinya saya pun ingin menyampaikan kepada engkau wahai Rasulullah. Ya silakan, Mihsan, maju kamu sampaikan. Akhirnya Mihsan ini menyampaikan, wahai Rasulullah, dulu di saat kita perang itu sudah selesai. Saya teringat kuda engkau ini bareng dengan kuda saya. Ketika kita sama-sama berhenti, saya turun dari kuda itu. Saya sebetulnya ingin memberikan salam kepada engkau. Namun saya tidak tahu kenapa engkau mengambil cambuk. Di saat engkau mengambil cambuk ini, rupanya cambuk itu mengenai perut saya, wahai Rasulullah. Apa ini termasuk hakul adami? Semua orang tertegun. Ibaratnya kalau bahasa kita, saya akan membalas kalau itu bagian dari hakul adami. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wallahi wahai Ukasha, yang saya lakukan itu saya tidak ada kesengajaan sama sekali. Tapi kalau itu bagian hakul adami, Bilal akhirnya dipanggil. Bilal, ambilkan cambuk di rumah. Hari ini Ukasha akan mengambil haknya yang ada pada saya. Bilal langsung datang ke tempat Rasulullah. Rupanya dibukakan oleh Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, kaget. Wahai Sayyidah Fatimah, oleh Rasulullah kami diminta untuk mengambilkan cambuk itu. Fatimah kaget. Wahai Bilal, bukankah ini bukan waktunya perang? Kenapa cambuk itu diminta oleh Rasulullah? Akhirnya Bilal menceritakan. Tadi Rasulullah menyampaikan di tengah-tengah para sahabat, apakah ada hakul adami di antara mereka? Rupanya Ukasha ini mengacungkan jari, dan Ukasha pernah terkena cambuknya Rasulullah. Langsung Sayyidah Fatimah menyampaikan kepada Bilal, Bilal, tolong Hasan Husain ini diajak Bilal. Barangkali ini pembelajaran yang namanya orang tua kepada anaknya. Biar ikut ke masjid, ikut sudah ke masjid. Begitu cambuk disampaikan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah memberikan cambuk itu kepada Ukasha. Ukasha, ini dulu cambuk yang saya pakai. Kata engkau, cambuk inilah yang mengenai perutmu. Sudah diambil oleh Ukasha. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini
Enggak serantang. Ya Allah, kok mentorone orang Rasulullah dalam keadaan sakit kayak begitu kok tega-teganya mau membalas Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini berdiri. Wahai Ukasyah, balaslah kami berdua Ukasyah. Kami ada di hadapanmu. Jangan engkau balas Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, jujurlah, diamlah kamu. Ini adalah hak yang Muhammad dengan Ukasyah. Saya yakin Allah tahu ketinggian derajat kamu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Gak selang berapa lama Sayyidina Ali yang berdiri. Wahai Ukasyah, kalau engkau mau membalas Rasulullah, balaslah kami 100 kali. Saya yang selalu menyertai Rasulullah. Di mana kapan saja ketika perang itu, balaslah kami wahai Ukasyah. Kembali Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jujurlah Ali, Allah tahu derajatmu dan niat baikmu. Sayyidina Ali jujur. Sayyidina Hasan dan Husain yang dibawa oleh Bilal tadi, paman, jangan balas kakek kami, paman, balaslah kami ini darah daging dari kakek kami. Paman membalas kepada kami sama, paman, rasanya yang dirasakan oleh kakek kami. Rasulullah berkata, Hasan, Husain, ayo duduk nak ya. Insya Allah tidak akan melupakan kemuliaan kalian berdua. Semuanya orang pergi. Kok Ukasyah masih menyampaikan, wahai Rasulullah, izinkan saya menyampaikan, wahai Rasulullah. Dulu ketika cambuk itu mengenai perut saya ini dalam keadaan tidak pakai pakaian Rasulullah. Mungkin kalau bahasa kita, apa bahasanya, pas tahu hari ini engkau pakai jubah. Saya waktu itu gak pakai pakaian Rasulullah. Tambah panas semua. Akhirnya terpaksa Rasulullah membuka jubah. Itu Rasulullah membuka jubahnya. Ukasyah melihat tubuh Rasulullah yang putih sekali. Ukasyah maju. Namun ternyata di luar dugaan sahabat semua. Cambuk tadi dilempar oleh Ukasyah. Ukasyah langsung menciumi perut Rasulullah. Ukasyah, apa-apaan ini? Apa yang kamu mau, Ukasyah? Kamu mau maafkan aku? Nangis Ukasyah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang akan membalas engkau, orang yang baik seperti itu? Saya hanya ingin mendapatkan rahmat Allah. Hari ini kulit saya bisa bersentuhan dengan kulit engkau, wahai Rasulullah. Apakah kira-kira besok di akhirat saya bisa sama dengan engkau? Sungguh saya tidak akan balas dan saya memaafkan itu semua. Akhirnya Rasulullah berkata, menyampaikan, sahabat-sahabat, kalian kepingin tahu siapa ahli surga? Inilah Ukasyah. Kata yang mengatakan, wah sialan, betulnya aku saya langsung semuanya orang berdiri merangkul Ukasyah, menciumi keningnya, salam, ya Allah. Ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah calon penghuni surga. Ini Bapak Ibu yang namanya hakul agama itu bloknya berat. Yang kedua ada kisah ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang sufi, beliau orang yang terkenal luar biasa. Dalam beberapa literatur itu Ibrahim bin Adham kalau sudah mengangkat tangan, Allah ijabahi. Satu saat Ibrahim bin Adham ini ke pasar. Begitu ke pasar, rupanya Ibrahim bin Adham ini beli kurma. Biasa yang namanya di pasar, kalau begitu kurma mau ditimbang, kurma itu ada yang terjatuh satu. Oleh Ibrahim bin Adham jatuh.
kemudian dicicipi. Kalau bahasa kita kan kayak begitu, pas dicicipi sudah dicicipi. Ibrahim bin Adham menyangka kalau kurma satu ini tadi itu ya sudah ikut timbangan, kemudian terjatuh. Nah, Ibrahim bin Adham begitu selesai, dia rupanya berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ada kejadian yang unik di Palestina. Ibrahim bin Adham ini tidur. Di saat tidur ini Ibrahim bin Adham mimpi. Dia mendengar kalau ada dua malaikat ini sedang bercengkrama. Yang satu bilang dari begini, malaikat, Masya Allah, kamu tidak tahu hamba Allah yang namanya Ibrahim bin Adham. Kenapa malaikat? Wah, dia betul-betul kekasih Allah. Kalau dia sudah mengangkat tangan, Allah ijabai semua. Itu orang istimewa. Lu kok malaikat yang satu komentarnya beda? Itu dulu. Sekarang ada kurma belum ditimbang, bukan miliknya mau dimakan. Itu kan dia punya anak orang lain. Terbangun, ya Allah, baru dia keingat. Tadi ternyata kurma yang saya makan satu butir itu adalah belum ditimbang, itu bukan hak saya. Langsung pulang ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah langsung ke pasar cari penjual. Tapi dia kaget begitu sampai di pasar, ternyata yang menjual itu anak muda. Ibrahim bin Adham tanya, nah, dulu saya pernah beli kurma ini di tempat ini, nah, tapi sepertinya yang jualan bukan panjenengan. Akhirnya ini bilang, oh ya Pak, itu yang jualan bapak saya. Oh, loh, bapak sekarang di mana? Bapak saya sudah meninggal juga. Innalillahi. Nangis Ibrahim. Nah, berarti engkau anaknya. Ya, saya anaknya. Berarti kalau demikian, nah, engkau ini ahli waris dari bapak. Ya benar bapak. Emangnya kenapa bapak? Apa ada sangkut paut hutang bapak dengan ayah saya? Nah, beberapa waktu yang lalu ketika bapakmu berada di tempat ini, saya beli kurma 1 kilo. Rupanya kurma itu terjatuh dan kurma itu saya makan. Ternyata kurma itu belum ditimbang. Hari ini saya mohon, kalau engkau ahli warisnya, saya mohon dihalalkan. Anaknya ini jawabnya sepele. Nggih Pak, Allah mau ngomong kurma atau mau nopo-nopo gitu, kalau halalakan saya sepele. Nggih pun kalau halalakan. Tapi di ngapunten pulau ini gak ada sederek sekelas. Ahli waris semua. Nah, pun akan sederek pulau termasuk menguasakan apa itu. Pulau sakit itu nomor alamat dari saudara dengan enten sing teng Tosono, enten Seragen, enten Solo, enten Magetan. Masya. Sekarang kira-kira gampang SMS minta Allah selesai zaman itu kira-kira. Oleh Ibrahim bin Adham itu dicari satu persatu. Didatangi itu hanya sebutir. Itu yang namanya Al-Quran. Jadi kalau cerita ngaten itu masuk kelompok gehan ngelutak kenapa kalau dia gak didatangkan dengan setuju. Ternyata aku ada itu sampai seperti ini yang dilakukan oleh ulama. Yang kelihatannya itu sepi. Yang ketiga cerita Thabit bin Ibrahim. Thabit bin Ibrahim itu ketika jalan-jalan dia menemukan ada apel. Yang namanya anak muda kelihatan terus semua enaknya apel ini dimakan. Habis dimakan ini Thabit bin Ibrahim pikir, ya Allah, loh apel tak makan ini kan punya orang. Saya mestinya kan harus halalnya dulu, ini punya siapa? Dia sedikit-sedikit ternyata sebelahnya itu ada pohon anggur. Oh, dia berpikir ini yang punya dia. Langsung dia ketuk pintu ke rumah itu dan menyampaikan kepada pemilik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menurut saya mau panjenengan akan jaga kebun apel.
kaya ini jadi kok modelnya gak koyo jamaah Masakina ngomong apel sithik koyo ngono kok yo sik njaluk halal iki. Langsung ringkas cerita itu begini kan sama orang kaya. Aku tak halal asal sampean sabar di situ. Nopo bah turun pokoknya asal jenengan rabian. Ternyata dia ini punya anak-anak, orang kaya ini punya anak-anak. Dia ini punya anak, ya Allah, saya akan mencari siapa ya orang yang kira-kira benar-benar perhatian terhadap tatanan kayak ini. Dia mikir inilah yang kira-kira calon. Ringkas cerita akhirnya dinikahkan dengan istri, dengan anak. Tapi ketika dinikahkan dengan anaknya, dia menyampaikan anak, tapi mohon maaf, anak saya itu bisu, anak saya ini tuli, anak saya ini buta, tidak macam-macam. Ringkas cerita akan menikah selesai, tapi bin Ibrahim dimasukkan ke kamar. Masuk kamar, pulau salam tapi itu assalamualaikum. Loh, cewek-cewek, waalaikumsalam. Loh, beda. Dia langsung bilang, ini bukan istri saya. Oh, istri saya itu bisu kok, dia bisa ngomong kok jawab. Nek awake dhewe gitu. Kok ini? Kira-kira masuk tambah KTP ternyata orangnya cantik, beda. Akhirnya anak tadi cerita itu mungkin dari apa istilahnya kiasan. Kiasan dia ini bisu karena orang ini tidak pernah mengucap sesuatu yang jelek. Dia tuli karena dia tidak pernah mendengarkan barang-barang yang tidak. Dia lumpuh tidak pernah jalan-jalan ke tempat maksiat. Dia buta tidak pernah melihat hal-hal. Walhasil barang itu. Hebatnya Habib bin Ibrahim yang seperti ini dapat anak pinitan begitu lahir punya anak namanya Nu'man. Nu'man bin Thabit itu ternyata Imam Abu Hanifah. Pantes begitu lahir ternyata punya putra Rasul. Itu adalah bagian dari hak Allah. Oh, apa? Mau itu mana-mana hari ini itu soalnya hari istimewa semua yang jadi. Terus ini mau kaitannya aku harus selesai. Saya nggak pernah beberapa bulan di awal bulan yang lalu, pengasaran Pak Idriki menjadi acara memberangkatkan jamaah haji. Ketinggalannya tentang jamaah sebenarnya kita gunakan jamaah haji kita yang berangkat kemarin itu tanggal 1 Mei. Jamaah haji kota Kediri itu jumlahnya 240 berangkat dari Bojonegoro menuju asrama haji. Hari ini rupanya semuanya sedang menunggu detik-detik wukuf di Arafah. Dan mungkin sudah melaksanakan umroh dan berbagai kegiatan. Dan hasil Bapak Ibu mari kita doakan jemaah haji kita khususnya mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah di tanah suci selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting lagi mudah-mudahan beliau pulang ke tanah air oleh Allah dijadikan hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ini harapan kita semua. Orang sepuh-sepuh kita dulu kalau bilang katanya pesta uang itu senang hubungan wongan berangkat haji, senang mulia wongan berangkat haji. Insya Allah satu saat sama Allah itu dipanggil untuk dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini ternyata momen ini hanya terkadang Bapak Ibu. Kalau dalam hadis qudsi itu kan anak inda dorni abdi ini. Saya ini kata Allah di dalam hadis qudsi tinggal persangkaan hamba saya kepada saya. Kalau hamba saya menyangka kepada saya baik, ya baik juga. Nah, kata
kita masing-masing. Hari ini begitu ada pengumuman ternyata jamaah haji Indonesia Hajat Kota Kecil ini kalau mau berangkat daftar sekarang kira-kira 35 tahun harus ditolak. Nah ya 25 tahunnya itu berarti umur ya loh kamu tak mikir. Kemudian tambah lagi mau kira-kira harus mati apa boleh ya. Sebab tahu kadang-kadang kita ini mendorong ide. Semua itu kok bisa ya saya nggak punya apa loh makanya dulu saya teringat bahwa berkaitan dengan pemberangkatan haji ini saya dulu pernah dibombong sama bapak saya. Bapak saya itu dulu kalau cerita begini, saya ini kan jadi pegawai, bapak saya ini buruh batik. Tahun 73 ini di luar dugaan. Ternyata orang yang pesan batik saat itu bapak saya ngambil dari sama-sama, sukses luar biasa. Sampai akhirnya bapak dan ibu ini dapat berangkat haji. Tapi yang aneh, juragannya ini belum berangkat haji. Yang punya modal sekian banyaknya belum bisa berangkat. Akhirnya bapak tahu cerita, orang usah cilik hati. Wis ta, nek wis enek garise ya Gusti Allah ditakdirne gak enek barang sing. Tapi kalau memang belum, loh kata-kata itu uang. Kalau itu belum takdir, makanya prinsipnya satu, husnudzon pada Allah. Bapak ibu kita ya, bapak ibu semuanya, yang hari ini kita kepingin berangkat haji, mantap. Itu jalan itu ada saja. Kadang-kadang di luar juga manusia. Saya pernah punya catatan di kantor Kementerian Agama Kota Kediri dalam perjalanan jamaah haji itu unik-unik. Ada jamaah ketika manasik bolak-balik ditanyakan kapan pelunasan. Akhirnya begitu ada pengumuman pelunasan, saking semangatnya berangkat terbang. Nah kok Masya Allah di tengah jalan di sekitar haji kalau tidak salah kecelakaan. Akhirnya orang itu dari sini. Kira-kira memang belum lagi. Ada lagi kemudian teman-teman calon jamaah haji ini diajak manasik bersama, diberi gift. Saat itu saya kebetulan di lapangan. Ada jamaah ini kira-kira ya kesel yang namanya mau praktek habis praktek kesel duduk, minggir, kemudian duduk. Wallahu a'lam apa ngantuk apa gimana, lu bergerak. Masya Allah bergerak langsung dibawa ke bayang. Di tengah jalan akhirnya saya diberitahu di tengah praktek mana Ustaz, ada bapak yang berusaha jatuh ternyata menghembuskan nafas terakhir. Padahal sudah tinggal berapa saat. Tahun berikutnya kasusnya beda. Pelunasan sudah, manasik sudah, berangkat. Dari kota Kediri itu sudah berangkat sampai Surabaya. Di asrama haji nginep 1 malam. Habis itu tinggal mau berangkat naik pesawat. Oleh penerbangan ini sudah ditata. Bapak ibu yang sehat, mangke lintang begini. Bapak ibu sing saja yang di kursi roda, memiliki mau makin langsung ke pesawat. Enten setunggal ibu itu Masya Allah, cuman begini aku kok ditinggal, aku tak pelok sampean. Bukan ibu ini orang makin, aku tak pelok, akhirnya terpaksa maksa. Ya, putranya. Ya, kalau putranya ternyata gagal bertanya, lalu terjatuh. Dereng untuk bisa kok akhirnya ibu ini masuk rumah sakit di asrama. Anak yang berangkat, ibu akhirnya nanggung ke asrama haji. Bahkan terakhir ibu itu ajal berhenti. Jadi sobat aneh kadang-kadang. Tapi kadang-kadang terjadi juga ada orang yang Masya Allah kilo-kilo
Sidoarjo itu enten tiyang sing gamelan niku tambal ban mumpun dalu koyo ngaten ceritane tambal ban itu mau ditutup dilarang enten mobil lewat mobil niku bocor lajeng pun pun tutup kan saya Pak mobil bocor oh dia Pak sekedar dia sama yang punya ditambal tambal selesai motor Pak terus dia nggak tahu dan saking ikhlas 1 bulan kemudian mobil itu ternyata datang lagi karena memang saya penjenengan kan nggak ada tambal ban ngomong mungkin Bapak memang saya kalau bagaimana penjenengan kasih nggak ada asli ya nggak ada putra penjenengan nggak ada alhamdulillah kalau kimutan mungkin panjenengan menjandosi mobil pulau sing bocor itu pulau itu ceritanya tasnya transaksi dari tumbas tanah ten Sidoarjo hari itu terakhir untung panjenengan yang gantung akhirnya dibeli kalau alhamdulillah coba satu hasil terus kalau akhirnya hasil anak raus menah kalau satu keluarga mau panjenengan kerso kali ibu kali putra mati pulau umrohan ini kan kadang-kadang tidak di angan-angan manusia alasan-alasan berlaku terus tambah banyak kita perjalanan itulah yang namanya perjalanan sekali lagi ternyata Bapak Ibu perjalanan haji itu merupakan misteri yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya dulu pernah mendengar almarhumah Pak Imam Hamzah. Imam Hamzah itu Sidoarjo zaman itu ketua MUI Jawa Timur. Ditelepon oleh Pak Kakambil, mergane enten jamaah haji. Sing penjual gerek berangkat. Tetap boten turun di jalannya anak akhirnya didoain menurut saya panjenengan mriki piantun iki jenengan milih-milih terus bisa apa boten turun enggak akhirnya pertanyaan ditangkleti lho terus piyambake niku mirsani pesawat semanten agene ndredeg lho nang wesi kadung kemudine apa gak ceblok ya berangkat, masya Allah. Tapi giliran orang yang tidak punya angan-angan, tapi kira-kira hatinya betul ikhlas sama Allah dipanggil selesai. Tapi regulasi hari ini kan berubah. Ada orang cucu ternyata ayahnya meninggal, ayahnya meninggal ini bisa digantikan oleh anaknya dulu. Anaknya ternyata langsung berangkat padahal sekian itu kan kadang-kadang bisa terjadi. Lo paling penting pada pokoknya sing paling penting kita ingin husnuzon kepada Allah, yang kedua kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang terakhir besok hari Rabu ini insya Allah hasil sidang isbat Kementerian Agama menentukan kira-kira hari Rabu ini tanggal 1 Zulhijjah kita masuk di bulan Zulhijjah. Ada kata Rasulullah itu Inna Allah ta'ala asyaratin fis-sana. Allah ini memilih di dalam setahun ada 30 hari yang dibagi 10. Hari ini istimewa pilihan Allah. Yang pertama Asyurul Awakhir min Ramadan. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah hari yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang kedua Asyurul Awal minal Muharram. 10
10 hari yang pertama di bulan Muharram. 10 hari yang pertama di bulan Muharram ini hari yang istimewa. Karena di situ ada hari yang namanya Asyura. Kalau nanti pas Senin malam Selasa, kebagian nanti pas di Muharram, insya Allah saya tak cerita. Yang ketiga, Asyrul Awal min Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini termasuk hari yang istimewa. Makanya kata Rasulullah SAW, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa a'dhamuha hurmatul Dzulhijjah. Sedangkan yang paling utama kemuliaannya adalah Dzulhijjah. Ini keistimewaan bulan Dzulhijjah. Dalam keterangan lain Rasulullah mengatakan afdhalu ayyamid dunya ayyamu asyri Dzulhijjah. Hari-hari di dunia yang paling utama itu adalah hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Pun ingkang paling penting Dzulhijjah ini ada hal yang penting sekali. Kalau kita berkesempatan untuk puasa, bagi kita yang berbuat haji disunahkan puasa di 10 hari. Ini 10 maksudnya banyak. Yang 10 hari ya diambil yang 2 Tasu'a, Tarwiyah, kalih Arafah. Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah, Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, kalau kita berkesempatan kurban, ya kita melaksanakan kurban sunnah. Dan yang ketiga, sholat Idul Adha. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu di dalam kitab Ghunyah li Thalabi Thariqil Haq, beliau menukil beberapa keterangan. Kata beliau, siapa orang yang memuliakan 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka dia akan mendapatkan 10 kemuliaan. Yang pertama, umurnya berkah. 10 hari ini event apa saja amal ibadah kita sambil diniati memuliakan Dzulhijjah. Ini yang paling berkah. Yang kedua, hartanya akan ditambah. Yang ketiga, keluarganya mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kelima, nilai amal baiknya digandakan oleh Allah. Yang keenam, mendapatkan kemudahan menjelang kematiannya. Yang ketujuh, mendapat cahaya terang di alam kuburnya. Yang kedelapan, saat ditimbang amal kebaikannya lebih berat. Yang kesembilan, selamat dari siksaan api neraka. Dan yang ke-10, Allah akan mengangkat derajatnya. Paling tidak inilah yang disampaikan oleh Sultan Al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kesempatan besok kita memasuki bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah.
Waalaikumsalam warahmatullahi